sosok bayangan hitam bersayap yang kepalanya nggak kelihatan dari atap. Nyokap nangis, kaget ngeliat anaknya tiba-tiba begitu kan. Wala aqwa 'alan naril jahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita di Kesiram. Baru kali ini kita ngomong kesiram dengan sangat lancar. Biasanya kita kepelitek terus. Kesiram, keliling Ramadan. Keliling silaturahim Ramadan. Keliling satu, Masya Allah. Kesiram. Kesiram. Kita yang buat sendiri istilahnya, kita sendiri yang suka lupa sama itu. Bagus. Itulah Emang kita. kau skip orangnya aja, Skip udah lah. boy, emang. Kau juga kan? Enggak. Oh enggak, bagus. Dia agak lumayan sih. Lumayan skip juga. Oke. Nice. Dan hari ini kita luar biasa banget, kita menyasarkan diri sampai ke sini karena panggilan dari seorang ustadz yang luar Allah, biasa. Allah, ternyata. Allah, 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 Allah. Dan sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih sama Ustadz Alfi Alfandi. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Kau sehat ya? Idoy sehat, Doy, nggak syuting, Doy? Alhamdulillah. Ariel Noah. Ariel Noah. Ariel Noah, dari mana Ariel Noahnya? Dari sedotan, ngeliatnya dari Monas. Oh, Gue sih iya. kesian sama Ariel Noahnya sih. Kesian. Ariel kan orang Medan. Wah, maafkan Serius, ya. Ariel orang Medan? Pangkalan Berandan dia lahirnya. Serius? Iya. Bukan orang Bandung? Sekolah di Bandung. Lahir di Medan, besar di Bandung. Dari kecil. Oh iya. Oh, ini Arielnya ya? Kan ada orang Iya, 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 iya. Ini kayak gitarisnya ya. Aku pulang. Si Uki ya? Puki. Oke. Kenapa semua orang ngomong gitu? Iya kan? Jadi hari ini tuh kita, aku dan Om Oja ini udah ada di tempat kediamannya Ustadz untuk banyak kegiatan di sini ya. Iya, banyak kegiatan. Dan juga di depan tadi gue magicnya cuy, kita lihat banyak orang ngaji di situ. Subhanallah. Subhanallah. Itu bagaimana ceritanya? Jadi Bikers Dakwah. Jadi tempat ini adalah base camp Bikers Dakwah, jadi. Base camp di mana kita hanya saling mengingatkan, bukan menyuruh. Kita bukan judgement tapi merangkul. Dirangkul bukan dipukul. Dirangkul bukan dipukul. Bikers dakwah. Iya. Berarti semua orang yang ada di sini adalah hobinya main motor. Yes. Kalau kita hobinya main Burung. dia main burung. Burung apa? Burung apa aja, memprit ke apa. burung. Oh, burung. Yang itu ya? Yang Oke. itu. Iya. Lanjut. Nah, jadi di Bikers Dakwah ini kita memiliki program macam-macam. Senin itu ada rakap. Rakap. Riders kaji kitab. Riders kaji kitab. Wih. Kita fikih. Selasa ada barbecue. Selasa Rabu Bikers baca Quran Iqra. Kenapa? Karena Quran ini adalah peta hidup kita. Allah lahirkan kita, Allah munculkan kita dalam badan agama Islam dan ada manual booknya. Apa? Al-Quran. Hidup kalau nggak mau nyasar, maka baca Al-Quran. Kalau belum bisa belajar Al-Quran, baca Iqra. Di Sabtu minggu kedua ada namanya Kamis libur. Oke. Ada online. Kamis Jumat itu online. Ngaji barbecue online. Sabtu minggu kedua kita ada kopdar. Singkatannya? Standar kopi darah. Kirain ada apaan Enggak, lagi. standar. Di minggu ketiga itu ada main futsal bareng. Bukan futsal sih, apa? Mini soccer bareng. Mini soccer. Cuy. Tanding sama kita. Siapa bilang kita berani? Ayo. Berarti di sini adalah belajar dan bermain. Belajar bobo. Belajar dan bermain. Konsep anak TK. Iya. Jadi semua happy. Jadi ilmunya masuk. Betul. Karena anak muda itu tidak bisa dipukul. Yes. Tapi nggak cuma sampai di situ. Di minggu keempat ada Submori. Submori bukan Sanmori. Bukan. Submori Subuhan Morning Ride. Oh, subuhan. Kalau Oke, Sanmori B. kan Sunday Morning Ride, iya. B, Subuhan. Subuhan. Tikumnya kalau biasanya di tempat warung kafe atau gitu kan. Di masjid? Ini masjid. Oh. Sholat subuh, baca kitab sampai syuruk, sholat sunnah Isra, ketika sudah mendapatkan pahala haji umroh tamatin kata Rasulullah, baru kita jalan. Kemana? Ke base camp. Di sini ada main panah, ada latihan daurah jenazah, ada main kuda, ada berenang. Main kuda di mana nih? Di Sentul kita mainnya. Oh, oke. Jadi semua di sini dilakukan atas dasar Quran dan hadis karena banyak banget sunnah Rasul yang dilakukan di sini. Yes. Jadi ini adalah pionir seorang ustadz muda yang ternyata Jay banyak fenomena kehidupan juga yang bisa kita kulik dari Ustadz Alfi Alfandi. Apa itu? Gue dari share. Oke, nice. Tadi dia udah cerita sedikit di konten beliau bahwa sekitar tahun 2012 ada yang pulang kampung ke rumah dengan membawa perubahan yang luar biasa. Ya. Karena tapi mungkin buat teman-teman yang belum tahu kita jelasin dulu ya bahwa Yeah. seorang Ustadz Alfandi ini adalah seorang aktor
kemudian punya lika-liku kehidupan anak muda. Ya, ya. Yang dengar-dengar juga katanya, ya bisa dibilang rock and roll. Ya. Dengan banyak hiasan-hiasan gambar di tubuh beliau. Ya penuh dengan inilah nuansa anak muda pada zaman yang Pada zaman itu. pada zaman itu. Dan tiba-tiba Ustadz Alfani ini hijrah. Flip. Kalau dibilang hijrah sih apa ya? Terlalu berat untuk aku mengatakan diri aku hijrah. Oke. Aku hanya mengatakan aku sedang belajar. Aku masih terus belajar menjadi lebih baik. Tapi flip dari background dan keadaan dan kebiasaan yang pernah dilakukan. Iya. Bagaimana ceritanya? jadi udah mulai di dunia seperti itu dari 2007, 67 lah. 2006 2007 lama dong. Udah lama. Apa aja yang dilakukan? Udahlah banyak itu. Jadi segala macam ibrat dari A sampai Z. Komplit lah, finish. Ya, finish sampai berapa kali hampir Allah ambil. Hampir Allah ambil Hampir Allah ambil. nyawanya. Karena terlalu Banyak. Dari kebanyakan hampir Allah ambil berapa kali. Dan alhamdulillah Allah selamatkan. Itu kan di Jakarta udah mulai pakai piercing, plak segala macam. 2000 berapa? 2000, pokoknya pakai piercing itu 2010-an. 10-an ya. Nah, terus balik ke Medan 2011, ketemu orang tua, mereka nangis. Ya Allah, anakku begini sekarang ya Allah, dengan baju lekbong, gambar di mana-mana, piercing di sini, plak di sini. Yang mana sebelumnya terakhir pulang nggak begitu. Nggak begitu, bersih. Awal nyobain, lama-lama suka. Enak, nyaman. Ini yang bahaya. Awal nyobain lama-lama nyaman. Ini bahaya. Bahkan padahal nggak selamanya yang nyaman itu baik. Tapi udah pasti yang baik pasti nyaman, yang baik pasti enak. 2011 aku pulang dengan keadaan seperti itu. Nyokap nangis, bokap heran, bingung. Sampai balik ke Jakarta ngerasa bersalah ya kan. Ya Allah, bikin orang tua nangis. Tapi bodo amat. Akhirnya 2012 sempet dibilang mati, nggak mati ya. Cuman lagi-lagi kelebihan dosis. Kaki itu udah biru sampai lutut. Biasa. Sampai udah bilang, potong kaki gua, udah teriak-teriak gitu. Potong kaki, udah biru, gimana sih biru? Sampai akhirnya digotong sama teman-teman. Dibawa ke kamar. Yang aku lihat dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore itu adalah sosok bayangan hitam bersayap yang kepalanya nggak kelihatan dari atap. Aku menganggap itu malaikat Israel, dan itu kadang dia muncul, kadang hilang, muncul, hilang. Tapi kepalanya tidak terlihat dan itu ada sayapnya. Iya, sangat besar. Panik mikir, ya Allah, merem gitu. Itu udah sampai terpikir bahwa oh ini malaikat yang akan mencabut Yes. nyawaku. Sempat terpikir seperti Iya. itu. Dari jam 10 pagi itu sampai jam 11 jam 10 pagi sampai jam 6 sore itu gerimis. Gerimis kecil. Gerimis. Jadi kayak suasananya lebih kayak apa ya? Aku berasa lebih sendiri aja di situ. Sampai akhirnya Allah kasih lewat momen itu, kaki kembali seperti semula, nggak ngelihat itu lagi. Di hari itu juga. Di hari itu juga. Artinya apa ya? Itu ibu ada di situ. Nggak ada. Bokap nyokap lagi di Medan, karena aku di Jakarta kena. Oh itu di Jakarta. Di Jakarta, karena di Jakarta. Besokannya normal. Wow. Secepat itu, ya. Secepat itu normal. Tek. Dan how do you feel dan apa yang terjadi di pikiran Ustadz di hari setelah Ustadz merasakan kejadian yang mungkin tidak semua orang bisa. Waktu itu merasa, untung aku nggak mati. Masih sebatas itu. Untung aku nggak mati. Terus mikir, aku ini hidup mau kemana sih? Ya. Pulanglah ke Medan. Kan sebelumnya orang tua nangis ngelihat penampilan. Waktu itu mereka ngelihat udah hopeless. Panggil orang tua, "Pah, Ma, boleh duduk di sini sebentar." "Kenapa?" kata dia. "Oh, sebentar duduk." Ambil baskom, isi air, kaget mereka. Ambil kaki nyokap, taruh tangan nyokap di kepala, bilang, "Ma, maafin Alfi ya, Ma. Maafin Alfi yang udah nyakitin Mama, maafin Alfi yang udah ngecewain Mama. Doain Alfi, Ma. Doain Alfi selamat di akhirat." Nyokap nangis, kaget ngeliat anaknya tiba-tiba begitu kan. Terus bokap kaget, sampai akhirnya dipeluk sama mereka. "Iya nak, ya nak, ya nak, ya nak." Udah dari situ apa yang terjadi?
Setahun kemudian semua itu flip. Ketergantungan obat berhenti seketika. Sampai pada akhirnya syuting di Bromo. Kembali lagi nyari alkohol susah di sana. Terus Jadi masih sempat nyari ya tetapnya? tetap nyari. Karena itu udah masalah menyeimbangkan badan juga mungkin. Iya. Bukan masalah kayak gue masih pengen edik nih. Bukan. Enggak. Cuman Menyimbangkan. Terus? Di Bromo nggak ketemu, akhirnya aku memutuskan menghangatkan badan hanya makan rawon setan. Rawon setan. Ya. Kemudian menghangatkan diri depan api unggun sambil melantunkan syair. Syair yang paling aku suka dari kecil. Apa tuh? Iktiraf. Iktiraf nggak itu? Ilahi. Iya, itu ada banget. Ini kayak petinju ya, suaranya bagus. Waktu itu aku di Bromo lagi syuting. FTV. Oh, FTV. Rahman Tungka datang, lo ikut gua. Kemana? Kita casting filmnya Uje. Oh mikir, ini jadi bandar malah ini tampang gua kayak gini brewok gondrong gak jelas ya kan? Itu di saat masih peralihan ya? Peralihan. Lo jadi ini Uje ya kali bang, gua bilang ya kali. Gua tampang gua bikin Uje tuh masya Allah. Walaupun dulu kenal sama dia 2010 kan, sama almarhum. Terus enggak lo jadi Uje. Ya udah coba deh. Coba dimudahkan hari Jumat gerimis keadaannya. Masih ingat ya? Masih hari ingat. Jumat. Pokoknya kejadian ajaib dalam hidup aku tuh hari Jumat semuanya. Masya Allah. Jumat semuanya. Casting sangat dipermudah. Nggak tes dialog, tapi tes ngaji. Tes ngaji ya, karena memang ditantang untuk memerankan almarhum Ustaz Jeffrey. Terus ditantang ngaji, aku nawarin baca syair gimana? Yang mana Iktiraf? Dibawakan, oke, pulang. Besok dikabarin lagi via ketemu sama Mas Hanung kata dia. Hanung Bramantio. Ya. Habis ketemu Mas Hanung langsung lihat. Oke, dipeluk langsung. Rekaman itu dikasih tahu ke Pak Ram. Pak Ram bilang, Ram Punjabi. Pak Ram bilang, oh ini bukan suara dia, ini dubbing masih. Ya. Ini dubbing masih. Setelah cerita ini gue pengen minta coba. Coba apa? Itu coba Yang susu kurma coba itu. Jadi di sini kita disponsori oleh Alf. Ini susu kurma dan juga ada liquidnya. Akhirnya dikontrak. Aku mulai sholat dan di situ semuanya flip, sama sekali nggak pakai. Sebentar. Mulai sholat di situ. Sebelumnya nggak? Awalnya mungkin karena gue harus into the character. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari almarhum, yang mana seorang ustadz juga waktu itu. Dan pengen meresapi jadinya sholat dulu. Awalnya seperti itu. Dan tiba-tiba berhenti gitu aja udah. Kok enak nih gitu. Ternyata ilmu agama itu banyak dan rahmat ya Allah tuh keren. Udah, gue pelajarin, gue berhenti semuanya. Sesimpel itu. Di tahun itu? Di tahun itu. Setelah syuting apa selama syuting? Sebelum syuting. Sebelum syuting? Masih reading gitu-gitu? Iya, masih pelajaran. Sebelum reading bahkan. Bahkan sebelum reading? Sudah berikrar memutuskan, flip. Wow. Nyanyiin dong Iktiraf, seriously. Itu yang membuat, oke lu main, ya kan? Ustadz ini suaranya berat ya, Ji? Iya. Berat kayak dosa. Dosa siapa? Dosa diri sendiri. Coba ya. Coba. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa alan naril jahimi faghfirli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Masya Allah. Di umur 9 tahun aku jadi kori. Oh, begitu. Udah ada vokal. Iya, kori dan udah mulai belajar bahasa Arab. Tapi buat kita semua ini yang harus kita petik pelajarannya juga. Selain yang tadi memang ya untuk masa muda sewajar-wajarnya saja. Jangan terlalu berlebihan apapun itu. Nih, kita kan punya orang paling pintar di Indonesia siapa? Allahyarham Eyang B.J. Habibie. Tahu nggak dia bilang apa? Saya menyesal mendalami agama Islam di usia akhir hidup saya. Betul. Iya. Artinya apa? Boy, kalau orang paling pintar aja bilang begitu, gimana kita? Iya. Dan apa yang membuat seorang Ustadz Alfi bisa bertahan dari waktu itu sampai detik ini istiqomah di jalan Allah? Itu yang kita mau tanya. Aku pengen ngumpul sama Rasulullah. Allah. Aku pengen husnul khatimah. Aku pengen
kuburanku terang. Aku pengen ngumpul sama orang soleh. Aku pengen dapetin ridhonya Allah, dapat cintanya Allah. Dengan cara gimana? Ya menyebarkan cinta di muka bumi. Kepada siapa? Kepada umat muslimin. Kepada siapa? Mereka yang butuh akan Allah. Oke, sebuah pertanyaan yang dibuat sama tim kita. Jawab cepat buat Ustadz Alfi Alfandi. Pilih syuting apa touring? Syuting. Kenapa? Hasilin duit. Jelas dong. Karena apa? Gini, Bikers dakwah ini kan kita kan for free semuanya. Terus dari mana hasilnya? Ya hasil kerja. Disisihkan buat mereka berjalan. Jadi yang sampai aku touring terus, ini aku nggak makan. Lebih seneng dakwah offline apa online? Offline lah. Kenapa? Karena ketika berbicara offline itu dari hati ke hati. Iya benar. Ketika menatap wajah mereka, apa yang mereka butuhkan, kita minta sama Allah, ya Rabb, berikan hamba hidayah dan dia juga hidayah ya Allah. Pilih bisnis atau nge-vlog? Bisnis dan nge-vlog juga. Gedean mana duit nge-vlog sama bisnis? Nge-vlog Karena emang kita perlu cuan. Perlu cuan. Berdakwah pun perlu cuan. Gini loh, kita itu menghidupkan dakwah, bukan hidup dari dakwah. Iya. Menghidupkan dakwah bener. Perlu bensin kan? Yes, Rasulullah ketika dakwah kan menghidupkan dakwah dengan cara harta-hartanya beliau. Next, keluarga atau karir? Ya keluarga dong. Keluarga dong. Apalah artinya sebuah karir ketika nggak ada keluarga? Tapi kalau nggak mikirin karir, ntar keluarga makan apa? Ya dari karir. Allahu Akbar. Dari keluarga, gini loh. Makanya belum pernah punya istri kan? Belum. Ketika punya istri itu dia akan mensupport. Bi, kamu bisa, sayang kamu bisa. Keluarga dulu berarti. Iya dong. Baru ikhtiar nanti. Ikhtiar nanti. Dan yang terakhir, ini apa kok ini? Apa tuh? Kenapa pilih bakwan apa sop buah sih? Bakwan apa sebuah? Iya. Bakwan. Kenapa ya begitu orang Indonesia suka pada bakwan? Crispy. Dan satu hal lagi, sampaikan kepada anak muda seperti tadi, karena ini kan vibes-nya Ramadan. Mungkin kita anak-anak muda ataupun siapapun yang di luar sana yang menonton ini perlu sentuhan dari seorang ustadz. Bagaimana caranya melewati Ramadan ini menjadi seorang yang bisa menjadi pemenang? Ramadan ini adalah sekolah tanpa ijazah. Dan jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir untuk kita, agar kita serius dan bersungguh-sungguh melewatinya. Anggap kita nggak ketemu Ramadan yang akan datang. Anggap setelah Ramadan kita udah nggak ada. Fokuslah, bersiaplah. Karena apa? Kematian ada di depan mata. Siapapun kita, pasti kita punya kesalahan. Siapapun kita, pasti kita punya dosa. Tapi ingat, ada zat yang maha memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Takbir Allah. Allah Akbar. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Jah. Jai, terima kasih. Luar biasa, sehat-sehat selalu. Sukses Sehat selalu. semua apapun yang dilakukan. Amin. Amin. Dan terus bisa menjadi orang yang menginspirasi banyak orang. Amin. Amin. Amin ya Rabb. Sosok anak muda yang sangat inspiratif. Sampai ketemu di next vlog. Jangan lupa subscribe, Like, komen, dan juga jangan lupa cek Instagramnya Ustadz, cek Instagram Bang Ojai, cek Instagram kita juga, follow juga. Follow main juga. TikTok? Main. Coming soon atau sudah main? Sudah main. Sudah main? Kasih tahu aja TikToknya. TikToknya @alfi_alfandi. Ikan. Isinya dakwah? Isi dakwah. Wih. Dengan cara yang santai. Ini TikTok udah sangat-sangat santai untuk bisa mencari ilmu di sana. Yes. Luar biasa. Sampai ketemu lagi di next vlog dan assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.